Ya, berjumpa kembali dengan Nugroho Jati. Ya, kali ini saya akan memberikan materi tentang hipnosis keterkaitannya dengan memori dalam tubuh manusia. Ya, langsung saja bahwa memori secara garis besar itu dibagi menjadi 3, yaitu memori sensorik atau memori sesaat dan sekelebat seperti itu ya. Dan yang kedua adalah memori short term memory atau disebut memori jangka pendek. Seperti kita menghafalkan sesuatu lalu kita presentasikan lagi menjadi hafal, misalnya 1 menit atau 2 menit atau jam gitu ya. Terus yang ketiga adalah memori jangka panjang atau long term memory, di mana kita menghafalkannya seumur hidup kita, panjang sekali gitu ya. Bisa tahunan maupun bulanan, tahunan maupun puluhan tahun seperti itu ya. Nah, proses memori itu menjadi 3, yaitu pertama dari encoding terlebih dahulu, mendapatkan stimulus, lalu storage, yaitu penyimpanan, dan yang ketiga fase retrieving atau pengembalian seperti itu ya. Nah, hipnosis itu sendiri dia keterkaitannya adalah di biologisnya, di skema memori ya. Jadi awalnya sensorik tubuh kita, baik dari dalam bentuk stimulus gerakan, raba, panas, dingin dan sebagainya, terus gerakan, terus mata dari pencahayaan, terus telinga, pendengaran seperti ini, menyatu satu jadi ke sistem jembatan, yaitu ke sistem limbik. Lalu diduga menurut berdasarkan penelitian, diduga ada yang disebut dengan area hipokampus. Hipokampus itu adalah perbatasan ya, dekat ventrikel di dalam otak gitu. Dia akan masuk ke otak besar atau cerebellumnya. Diduga bahwasanya memori short term memory itu letaknya ada di hipokampus, aktivitas hipokampus tersebut. Nah, sehingga dan long term memory itu disebarkan ke seluruh tubuh. Dan makanya kita memang mengingat seseorang, wajah seseorang visual itu nanti di bagian cerebrum otak besar itu bagian mana gitu. Terus kita mengingat bagian tertentu di mana gitu. Nah, sederhananya seperti itu ya. Misalnya pada orang dengan gangguan memori seperti ada amnesia, soalnya amnesia banyak jenisnya, tapi yang jelas secara garis besar ada yang dibagi jadi ya. Contohnya adalah anterograd dan retrograd gitu ya. Ada yang dia setelah trauma kepala ya sini, terus habis itu dia tidak mampu mengingat memori yang baru. Jadi yang setelah dia ke bentur tadi dia mampu memori short time-nya mungkin bagus, tapi ketika dia suruh menyimpan long term itu, misalnya dia kenalan dengan orang itu, dia mudah lupa. Tetapi episode dia sebelum tabrakan, sebelum dia trauma kepala, cedera kepala seperti itu sebelumnya, dia masih ingat gitu. Ada yang seperti itu, ada yang sama sekali nggak ingat gitu. Nah, itu adalah contoh-contohnya gitu. Itu bukti bahwasanya biologis berperan penting dalam memori. Ya. Apa keterkaitan hipnosis dengan memori? Yang pertama, memori sensorik. Ya, seperti misalnya seperti ini penting sekali untuk para hipnotis dan hipnoterapis. Ketika kita berbicara dengan seseorang lain gitu ya, kita akan mengamati maksimal rata-rata 5 orang mengamati 3-5 hal. Misalnya ketika berbicara dengan saya, interaksi langsung gitu ya, tanpa harus menghafalkan, spontan saja hanya melihat gitu, nanti hanya akan ada perhatikan 3-5. Ya, itulah alasannya sensorik itu sangat memori sekelebat ya. Misalnya Anda perhatikan teman Anda ngobrol, tanpa Anda siapkan apa-apa, ngobrol seperti itu, terus Anda balik posisi atau pergi, langsung Anda ingat-ingat, oh iya tadi dia pakai baju apa, oh dia pakai celana apa, warnanya apa, ngomongnya gayanya gimana, atau terus bagaimana dia ekspresi wajahnya dan bagaimana perasaan yang dia rasakan sekarang dan sebagainya gitu ya. Itu kan hanya beberapa saja, hanya paling 5 ya, 3 ya, bisa lebih mungkin, tapi tidak banyak gitu. Tidak seperti kalau kita menyiapkan dari awal, kita punya checklist, oke, saya akan mengamati baju, celana, wajah, mimik, suara dan sebagainya. Nah, itu nanti ketika kita berhadapan dengan orang gitu, kita sudah short term memory, kita habis baca panduan checklist gitu, terus kita mengamati, nah kita akan jadi apa. Nah, itu beda, kalau itu namanya short term memory. Dan terus kalau misalnya kita biasa aja, kita udah lupa kan caranya gimana, terus saya mengamati, kita tiba-tiba ingat, oh iya harus saya amati. Jadi saat Anda tanpa harus menghafalkan dulu baca checklist, Anda terus tahu-tahu langsung tahu, oh saya akan amati ini. Nah, itu merupakan long term memory. Nah, untuk memori sensorik itu penting sekali untuk kita pahami
walaupun kita juga punya pola strategi tadi yang sudah dapat dipelajari di video saya yang lain, bahwasanya pola-pola manusia itu perlu kita hafalkan itu untuk long term memory, dan kepentingannya untuk sensory memory ini harus kita latih. Tidak bisa namanya kita tahu-tahu bisa spontan liatin semua atau sensorinya sensitif atau peka gitu terhadap perubahan-perubahan klien subjek, itu tidak bisa, itu butuh latihan yang standar. Nah, artinya gini, memori itu perlu saya sampaikan bahwa memori itu memilih, memori itu memilih, memori itu memilih yang dia pilih. Tidak bisa kita sengaja menyengaja. Bisa nggak Anda membaca buku, Anda sengaja, oke, saya akan melakukan ini, dan itu menjadi long term memory ini. Tidak. Semua itu berdasarkan dari chance atau presentasi peluang. Kalau peluangnya semakin Anda besar, itu dia baca lebih banyak, maka ada juga yang jadi lebih banyak, memorinya jadi lebih tersimpan lebih banyak. Ada yang dengan kondisi emosi yang unik, yang intensif, yang sedih, yang senang, dan reward, punishment seperti itu, maka memorinya jauh lebih bagus daripada yang tidak. Nah, seperti itu adalah kita tidak bisa, sekali lagi, kita tidak bisa memilih memori, tetapi kita, memori itu yang memutuskan untuk memilih. Maka itu dia, itulah alasannya mengapa kita penting untuk kita berdoa sebelum kita belajar, bahwasanya agar kita senantiasa diberikan memori yang baik, atau memori yang dipilihkan, diambil gitu ya, oleh memori kita lebih terserap lebih baik, seperti itu. Nah, ya itu penting sekali kalau untuk pengambilan memori dalam bentuk itu ada dalam bentuk visual, auditory, kinestetik, olfaktori, gustatori, itu namanya adalah berdasarkan dari submodalitas. Untuk submodalitas akan dibahas di video saya yang lain, jadi tetap ikuti video saya. Dan yang terpenting dari memori ini tersendiri bahwasanya kalau kita sekali lagi melakukan terapi ke klien gitu ya, itu juga kita harus penting untuk memahami sensori, short term maupun long term memory, karena itu kepentingannya ada induksi. Bagaimana sih kita mengondisikan dia cepat dia masuk kondisi hipnosis? Ya nggak usah panjang-panjang, toh subjek kita itu memiliki sebuah memori yang cocok. Kita tinggal arahkan dia, misalnya, ya kapan terakhir Anda tidur nyenyak, kapan Anda terakhir bisa rileks nyaman, itu kapan dan posisinya seperti apa. Nah, ketika dia bisa recalling memori dan tepat, maka Anda tidak usah capek-capek ngomong menggunakan 1000 kalimat. Anda cukup dengan katakan, ya udah kamu lakukanlah seperti itu. Nah, contoh seperti itu, maka dia akan terkondisikan sendiri. Ya, misalnya adalah seperti itu. Baik, untuk submodalitas, terus program-program lain, pola-pola dan sebagainya, silakan Anda saksikan video-video saya yang lain. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Salam sadar Nugroho Jati.